Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah mantan Gubernur Kaltim digeledah oleh penyidik KPK. Sepekan menghilang, gadis remaja asal Kutai Kartanegara ditemukan di Samarinda. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir di Sungai Siring, Samarinda Utara. Pekerjaan membuat turap di Sungai Siring, Samarinda Utara ini harus dikerjakan dengan cepat. Ini karena kawasan tersebut mulai menghadapi musim hujan. Turap ini dibuat untuk mengurangi ancaman banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut. Lurah Sungai Siring menyatakan upaya untuk mengatasi persoalan banjir di wilayahnya sudah dilaporkan ke pemerintah kota. Hanya saja pengerjaannya terkendala dana. Untuk mengurangi ancaman banjir, Lurah akhirnya meminta bantuan pada beberapa perusahaan melalui dana CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial pelaku usaha. Kan kita sudah lihat sendiri waktu banjir besar kemarin, gara-gara air tidak ada penahannya langsung menuju ke pemukiman, akhirnya banjir. Nah, sekarang kemarin memang dari Pak Wali dapat atensi supaya di PUPR itu diadakan anggaran, tapi karena memang anggaran PPR terbatas, warga tidak sabar. Kami berkoordinasi dengan perusahaan setempat, jadi semua bahan CSR-nya dari perusahaan membantu sambil menunggu anggaran dari Pemkot. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda menyatakan turap yang dikerjakan ini panjangnya 20 meter dengan tinggi hampir 2 meter. BPBD yakin turap tersebut akan mampu menahan terjangan air sungai saat musim hujan. Ya, ini hasil mitigasi karena diprediksi bulan Oktober itu sudah mulai musim penghujan ya berdasarkan BMKG. Maka kita tim pentahelik dari pemerintah, dunia usaha, bahkan ada dari PUPR provinsi juga akan segera melakukan ini pemasangan turap tanggul yang posisi tingginya tuh di atas luapan yang menerjang Gang Udin itu kemarin. Dengan sistem seperti ini apakah akan mampu menahan derasnya air nanti ya kalau misalnya musim hujan? Ya sudah, ini melalui perencanaan sederhana ya dengan ketebalan kurang lebih saya hitung 1 meter ini mampulah. Sebelumnya, luapan air menjadi pemandangan yang rutin saat kawasan tersebut diguyur hujan. Luapan tersebut terjadi akibat alirannya tidak lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ketiga pemuda-pemudi ini diundang ke Koni Berau di Jalan Pemuda Tanjung Radap. Ketiganya mendapat undangan khusus usai meraih medali emas di cabur kriket dalam PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Ketiganya adalah Berlian Dumapare, Filidia Ritonga, dan Nor Aina. Meski mendapat undangan khusus dan diberikan bingkisan, namun ketiga atlet ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Mereka menjadi kecewa karena perhatian yang diberikan kepada cabur kriket dianggap minim. Itu dirasakan para atlet sepanjang latihan persiapan PON. Para atlet ini tak jarang memanfaatkan halaman rumah untuk berlatih akibat ketiadaan tempat latihan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Kedepannya kalau bisa kami ini kayak kriket ini kan nggak punya lapangan juga di Berau nih. Kadang saya pribadi aja latihan depan rumah, pukul-pukul bola depan rumah gitu.
Jadi dan ini kan pon ketiga kali kami gitu. Pon ketiga kali pun kami belum pernah merasakan uang saku dari Berau gitu. Mendapat keluhan dari atlet kriket, Ketua KONI Berau berjanji akan melakukan evaluasi. Beberapa fasilitas yang dibutuhkan kriket, termasuk cabur lainnya akan diupayakan dengan segera. KONI juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga memperhatikan kebutuhan atlet. Ya, terus adakan pendekatan, adakan evaluasi, adakan pembinaan. Itu tanggung jawab. Jadi emang harus diperhatikan terus. Seperti tadi ini ada informasi mereka akan masuk TC lagi. Nah, itu kita harus memfasilitasi melalui pengurusnya nanti. Melalui pengurusnya supaya nanti ini mereka ada kenyamanan berangkatnya, pulangnya, latihannya. Jangan lagi ada keluhan-keluhan karena emang atlet ini kan psikologis jangan diganggu karena dia konsentrasi olahraga aja. Jangan diganggu dengan hal-hal itu bisa mempengaruhi nanti prestasi kan, pengaruh psikologi itu mempengaruhi. Untuk prestasinya mereka di PON ini apakah sudah dianggarkan, Pak? Kemarin saya dengar informasi dari Dispora itu akan diangkat tahun depan katanya di perubahan. Untuk kriket ini hanya di target perak saja. Alhamdulillah. Besaran bonus yang akan diberikan oleh KONI Berau kepada atlet peraih medali emas belum ditentukan. Namun, KONI Berau mengupayakan bonus untuk peraih medali emas besarannya Rp150 juta. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Hadirin yang berbahagia. Kaltim Education Award 2024 yang digelar di Balikpapan Senin malam ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang per orang atau kelompok yang peduli pendidikan. Penerimanya mulai dari siswa berprestasi, pelaku usaha dan kepala daerah yang peduli kepada pendidikan. Ketua Tim Penilai Kaltim Education Award 2024 menyatakan penghargaan ini berasal dari pemerintah provinsi, diberikan kepada lembaga atau orang per orang yang peduli pendidikan dari tahun 2023 hingga 2024. Kaltim Education Award ini dilaksanakan dalam rangka mengapresiasi dari prestasi-prestasi yang telah diukir atau diraih oleh putra-putra maupun para pendidik di Kalimantan Timur. Sehingga prestasi-prestasi yang selama ini diperoleh dalam saat ikut lomba maupun prestasi dalam inovasi pendidikan, kali ini diberikan penghargaan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang jelas ada beberapa kategori ya, untuk perusahaan dan juga kepala daerah, tentu penghargaannya adalah berupa sebuah piala dan merupakan penghargaan apresiasi terhadap kepedulian terhadap pendidikan. Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan hari ini. Peserta yang memenangi Kaltim Education Award 2024 senang dan bangga. Penghargaan tersebut didapat setelah bekerja keras sepanjang tahun 2023-2024. Persiapan dalam menghadapi ajang ini tentunya sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya Mbak ya, karena sebenarnya prestasi-prestasi kita itu kan sudah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya yang dikumpulkan itu adalah prestasi-prestasi itu terhitung mulai 2023 dan 2024 itu prestasi apa saja yang kita terima selama masa 2 tahun itu. Nah itu beberapa itu yang kita kumpulkan sebagai portofolio dan itu akan dinilai oleh Dewan Juri. Jadi persiapannya sebenarnya kita tinggal mengumpulkan piagam-piagam ataupun penghargaan-penghargaan yang kita terima selama masa 2023-2024. Jenjang SD Celestina. Terdapat 11 kategori yang diberikan. Diharapkan penghargaan ini mampu memicu semangat semua kalangan untuk peduli dengan pendidikan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warna-warni pada sisi jembatan Sambaliung, Kabupaten Berau ini
menjadikan suasana jembatan lebih menarik. Sekilas, ornamen yang panjangnya mencapai 80 meter itu menyerupai gelombang. Jika diamati lebih dalam, peta dari 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Terdapat 3 ornamen, yakni kuning, hijau, dan biru. Untuk warna kuning perlambangan kebijaksanaan dan keagungan. Warna hijau bermakna kesuburan, sementara warna biru keindahan dan kekayaan laut. Budaya Berau serta warna-warna yang digunakan. Ornamen ini hasil kerjasama pemerintah daerah. Prosesnya berlangsung selama 7 bulan. Melibatkan seniman nasional. Saja merupakan sebuah kerjasama yang luar biasa untuk Berau, karena Berau adalah merupakan mitra ibu kota negara Nusantara, dan ini adalah merupakan karya yang luar biasa karena didesain dan dibuat oleh seniman yang sudah sangat luar biasa sekali. Dan tadi kami sudah ngobrol dengan Pak Gubernur, Pak izin Pak, kami akan membuat ruang terbuka ini menjadi ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Berau. Pencetus ornamen jembatan menyatakan tujuan pembuatan itu untuk memberi hiburan dan hadiah kepada masyarakat saat merayakan hari jadinya ke-71 Kabupaten Berau. Kurang lebih 6-7 bulan proses pembuatannya, dan alhamdulillah hari ini sudah selesai dan baru saja diresmikan oleh Bapak Gubernur Kaltim. Yang paling penting saya kira tersebut sudah ada, saya kira sesuatu yang indah dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi bagian dari hadiah dari Grogol untuk masyarakat Berau sebagai kebetulan juga bulan ini hari ulang tahun Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Priok. Baik, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Warna-warni jembatan akan lebih indah terlihat saat malam hari. Itu karena warna-warni lampu dari ornamen ini dilengkapi dengan lampu hias tematik. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.